Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, founder Majelis Sirul Asra. Banyak sekali yang berpendapat bahwasanya antara mati dan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang hanya bisa dialami suatu hari nanti, bukan sesuatu yang bisa dialami, disaksikan, dan dirasakan saat ini. Orang-orang yang meyakini bahwa kiamat itu atau mati itu adalah suatu saat nanti, maka kondisi atau keadaan sebuah kematian itu sendiri akan menjadi sebuah misteri, sehingga dia tidak mengetahui, merasakan, menemui, dan menyelami alam kematian itu sendiri, karena dia tidak merasakan dan mengalami kematiannya saat ini, saat dimana jasad itu masih ada nyawa di dalamnya. Sehingga apabila orang yang meyakini bahwa kematian itu adalah nanti, bukan saat ini, maka akan dianggap aneh, akan dianggap tersesat. Orang yang mengatakan, orang yang menceritakan, orang yang mengabarkan tentang kematian itu bisa dirasakan, bisa dialami saat ini, meskipun jasad ini masih ada nyawa di dalamnya. Apalagi bercerita tentang nikmatnya sebuah kematian, indahnya sebuah kematian, akan lebih disesatkan lagi, akan lebih disalahkan lagi. Begitu juga dengan kiamat. Bagi mereka yang memahami bahwa kiamat itu adalah suatu keadaan di kemudian hari, bukan suatu keadaan saat ini yang mampu kita saksikan, yang mampu kita alami saat ini, maka apabila kita bercerita tentang kiamat, apa yang ada di dalam hari kiamat itu sendiri, penyaksian-penyaksian, pemandangan-pemandangan apa yang ada di dalam kiamat itu sendiri, maka kita pun akan dianggap sesat, akan dianggap salah. Hal ini terjadi karena mereka tidak mengetahui dan atau mereka tidak mencari tahu, sehingga tidak mau tahu dengan keadaan tersebut. Mereka hanya membaca atau mendengar bahwa yang namanya mati itu adalah terpisahnya ruh atau nyawa dari jasad seseorang. Begitu juga yang dinamakan hari kiamat itu adalah kehancuran daripada dunia seisinya ini. Mereka tidak mau menggali makna secara hakikatnya, keadaan secara hakikatnya, yang menuntun seseorang mampu memaknai, mengalami,
mati secara hakikat dan menemukan atau mengalami hari kiamat secara hakikat. Sesungguhnya kematian dan kiamat itu seperti diri kita mau menonton sebuah film di YouTube atau sebuah tayangan di YouTube. Mau ditonton saat ini atau mau ditonton nanti, tergantung kita, tergantung niat kita, tergantung seberapa besar keinginan kita, kemauan kita, kesadaran kita untuk menonton film itu saat ini atau nanti. Sedangkan yang kita dengar atau yang didengar selama ini menceritakan tentang sebuah film yang ditonton tadi dengan deskripsinya, dengan hipnosisnya. Kita baca, kita dengar hipnosisnya, bahwa film itu ceritanya begini, 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 begini. Suatu saat nanti begini, begini, begini. Memori kita, mindset kita, kesadaran kita, bahkan keyakinan kita terprovokasi dengan hipnosis yang kita baca. Akhirnya mindset kita, memori kita, kesadaran kita hanya menyadari, meyakini bahwa film itu bisa kita saksikan nanti atau suatu saat nanti, bukan saat ini. Maka bagi orang-orang yang mau menyadari ketiadaan dirinya, yang ada hanya kekuatan mutlak, kekuasaan mutlak dari Robnya, dari Tuhannya, dia begitu dalam memaknai tentang la haula wa la quwata illa billah dan inna lillah, maka dia akan memutar film tentang kematian itu, film tentang hari kiamat itu saat ini. Bukan nanti, tetapi saat ini. Sahabatku meditasi kuantum, dimanapun berada, kematian dan hari kiamat itu sangat erat hubungannya. Karena kematian yang dialami seseorang, baik itu yang mati karena memang kontraknya sudah habis, atau mati karena menjalani sebuah keilmuan tentang tasawuf, sehingga dia fana billah, mati sebelum mati. Itu tidak terpisah dengan yang namanya kiamat. Kematian diri kita, baik itu yang kita sadari dari awal, atau mati karena usia kita memang sudah habis kontraknya, itu adalah kiamat yang kecil. Dan kiamat yang besar adalah matinya, hancurnya segala keberadaan dunia ini. Apabila kita ingin menyaksikan kiamat yang besar, maka syarat mutlak yang harus dan wajib kita penuhi adalah matinya diri kita, mati sebelum mati yang kita rasakan. Apabila kita ingin melihat kiamat yang besar, lalu kita ingin melihat kebangkitan
daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rongga dada kita, di dalam hati kita, maka syarat yang harus terpenuhi adalah mengalami kiamat yang kecil, yaitu mati sebelum mati, dan mengalami kiamat yang besar, yaitu memfanakan segala sesuatu yang nyata hanya Tuhan yang ada di dalam segala sesuatu. Bagaimana kita supaya bisa melangkah sehingga kita bisa menyetel atau menonton film kematian, film kiamat itu saat ini, bukan nanti, sehingga kita benar-benar tenggelam di dalam kematian yang kecil atau kiamat sugro, sehingga kita melangkah di dalam kematian alam semesta ini menuju kiamat kubro. Kiamat yang kecil adalah di saat kita sudah mulai belajar untuk selalu berintrospeksi diri, menilai diri sendiri, menilai diri sendiri, menimbang diri sendiri apabila ada sifat-sifat yang sombong yang muncul di dalam kehidupan kita. Misalnya, kita sedang memberi nafkah materi kepada istri kita, lalu istri kita memasak masakan yang kurang enak kita rasakan, sedangkan kita telah memberi belanja yang begitu banyak. Akhirnya timbul rasa di dalam hati kita yang ngedumel, yang komplain kepada istri kita, sehingga keluar kata-kata yang tidak mengenakkan bagi telinga istri kita. Lalu setelah kejadian itu kita menyadari, ya Allah, betapa sombongnya saya. Saya merasa bisa menafkahi istri saya, sehingga muncul kesombongan, keakuan saya di saat tidak sesuai ekspektasi antara belanja dan masakan istri yang saya rasakan. Hati kita mulai melihat Tuhan, mulai berinteraksi dengan Tuhan, dengan membawa penilaian-penilaian atas diri kita sendiri. Keburukan-keburukan kita tampakkan di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, baik itu kesombongan kita, ego kita, keakuan kita, sifat merasa kita, di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam berinteraksi, di dalam penerimaan, baik itu kepada keluarga kita sendiri ataupun orang-orang di luar diri kita. Kita selalu berinteraksi dan kita selalu menyediakan waktu dan ruang untuk berdiskusi, untuk menghadirkan hati kita kepada Tuhan kita dengan segala kerendahan hati, lalu melihat segala keburukan, kekilafan di hadapan Tuhan kita. Dengan demikian kita sesungguhnya telah berjalan ke dalam kematian yang kecil, ke dalam kiamat yang kecil, sebelum kita melangkah dan memutar film kiamat yang besar yang mampu kita tonton saat ini. Di saat kita melihat dan mengadukan kesalahan kita, kesombongan kita kepada Tuhan kita, itulah sesungguhnya kita sedang melihat kematian diri kita. Kita sedang melihat kelemahan diri kita, ketidakberdayaan diri kita di hadapan Rabb kita.
di saat kita mengadu tentang kesalahan kita, tentang kesombongan kita, sifat merasa kita, zalim kita, egois kita kepada orang lain di dalam kehidupan ini. Kita sedang menonton kematian kita sendiri, ketidakberdayaan kita sendiri di hadapan Tuhan kita, dengan menilai, mengatakan dengan segala kerendahan hati, ya Allah, aku telah sombong, ya Allah, aku telah merasa diriku ada, aku merasa aku yang berilmu, aku merasa aku yang bisa berbuat, aku merasa aku yang bisa memberi. Sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi, Engkaulah yang mempunyai ilmu, sedangkan aku tiada daya dan upaya di hadapanmu. Apabila kita sedang istiqomah di dalam keadaan ini dan selalu menyediakan ruang untuk hal ini, menyampaikan kelemahan kita kepada Tuhan kita, sesungguhnya kita sedang menyetel sebuah film tentang ketidakberdayaan diri kita, sehingga kita mampu menyaksikan hal itu, merasakan hal itu, menonton hal itu. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, lalu bagaimana dengan kiamat yang besar? Kiamat yang besar itu adalah bagaimana kita melihat segala sesuatu di luar diri kita ini. Sesungguhnya tidak ada, sesungguhnya tidak nampak. Yang nampak, yang ada, yang nyata hanya Allah. Meskipun kita melihat segala sesuatu ini Allah, tetapi kita tetap memenuhi hak mereka, hak yang kita pandang, hak orang yang kita temui, hak orang yang kita terima dengan kadar yang baik, dengan mulia, dan dengan memuliakan mereka sebagaimana kita memuliakan Tuhan kita. Lalu bagaimana prakteknya? Di saat kita melakukan atau menyaksikan kiamat yang kubro, di mana kita melihat kehancuran segala sesuatu, melihat ketiadaan segala sesuatu, yang ada hanya Allah. Prakteknya adalah, marilah kita mulai belajar menerima setiap keadaan itu dengan kadar yang sama. Kita menerima orang yang baik kepada kita maupun orang yang jahat kepada kita dengan penerimaan dan rasa yang sama. Kita melihat baik dan buruk yang datang ke dalam kehidupan kita. Kita belajar dengan rasa yang sama di dalam menerimanya, menyikapinya, sehingga hati kita, rasa kita tiada tergores, tiada tersanjung oleh keadaan tersebut. Kita melihat Allah di dalam kebaikan, dan kita melihat Allah di dalam keburukan. Kita melihat Allah di dalam perbuatan orang yang berbuat baik kepada diri kita, dan kita melihat Allah di dalam perbuatan orang yang berbuat buruk kepada diri kita, sehingga kita tidak melihat kebaikan dan keburukan, kejahatan dan kezaliman yang datang kepada diri kita. Kita melihat Allah yang datang, yang hadir, yang menyapa kehidupan kita. Inilah salah satu laku agar diri kita mampu menyetel, menonton film kiamat secara kubro, di mana pandangan kita tidak lagi melihat dualisme, siang dan malam, baik dan buruk, jahat dan baik, rendah dan mulia, tetapi kita melihat Allah di dalam kedua
hal tersebut, lalu sikap kita, rasa kita, penerimaan kita kadarnya sama, tidak terhina pun tidak terpuji. Inilah salah satu tanda kita telah mengalami kiamat yang kubro. Dan apabila kita mengalami kiamat kecil sekarang, kiamat kubro, kiamat yang besar sekarang, maka niscaya kita tidak akan pernah mengalami lagi kiamat yang seperti mereka ketahui, yang seperti orang lain baca, yang seperti orang lain yakini. Karena kita telah mengalami dan menonton film kematian itu, film kiamat itu saat ini. Apabila kita telah mengalami kiamat kecil, yaitu kematian, fanaul fana, lalu kita merangkak lebih jauh, lalu kita menonton kiamat yang lebih besar lagi, dan kita mengalami kiamat yang lebih besar lagi, maka disitulah baru muncul yang namanya sifat pribadi Muhammad yang akan mengantarkan diri kita kepada sifat pribadi daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kita akan menemukan syafaat yang sesungguhnya, kejadian yang sebenarnya yang mampu kita alami, bahwa di hari kiamat nanti yang paling awal dibangkitkan adalah ruh atau pribadi daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu mensyafaati semua makhluk. Begitu juga apabila kita telah mengalami kiamat kecil saat ini dan kiamat besar saat ini, maka di dalam diri kita akan bangkit, akan bangun pribadi daripada Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita, yang akan mensyafaati setiap ucapan kita, pendengaran kita, perbuatan kita, sikap kita, ibadah kita, sehingga ibadah yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan terwasilahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna sesungguhnya hari kiamat yang sebenarnya. Dan inilah makna sesungguhnya bahwasanya setelah hari kiamat, Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang lebih awal dibangkitkan. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.